Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang mendengarkan ini. Selamat datang kembali di episode BANN Talks. Di episode kali ini special occasion karena kita baru aja launching dan peresmian studio baru kita. Dan kali ini gue pengen ngundang salah satu ketua BNN ya Pak ya? Ya, Mantan kepala BNN Jakarta Timur. Kita sambut Bapak Hendraji Putut Widakdo. Sama Lama. gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Saya tadi tuh kita nungguin Pak Hendrajit udah dari jam 11. Jam 11. Kok lama banget? Kirain nggak jadi nih. Soalnya kan ya kita tahu sendiri lah orang-orang BNN pasti kan sibuk banget ya. Waduh. Bapak majuin dikit. Ya. Oke, mantap. Nah, Pak. Yap. Gimana nih, Pak, tentang pemikiran Bapak nih, Pak, tentang studio ini, Pak? Pertama terima kasih untuk undangannya yang sangat luar biasa dengan momen spesial yang hari ini kita merayakan Hari Bayangkara, tapi juga sebagai ulang tahun podcast terbaru dari Badan Anti Narkotika Nusantara yang luar biasa. Dan masih dalam suasana Hari Anti Narkotika Internasional 2024, kita sungguh sangat menjadi apresiasi ada komponen masyarakat secara mandiri menyuarakan aspirasi rakyat tentang bagaimana masyarakat tercegah dari penyalahgunaan dan peredaran terhadap narkoba. Oleh karenanya ini satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri, dan rasa syukur itu harus kita wujudkan dan terus menjadikan media informasi itu edukasi yang mencerdaskan rakyat dan masyarakat khususnya tentang bahaya narkoba. Betul sekali. Dari forum yang sederhana tetapi mulia inilah mari kita dengungkan dan suarakan, kampanyekan Indonesia harus bersih narkoba. Untuk Indonesia emas di tahun Ya, 2045. 2045. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin masalah rehab aja nih, Pak. Betul. Terkait rehab, apa sih Pak yang dimaksud dengan rehab, Pak? Jadi pada intinya kita perlu flashback dulu bahwa pada 26 Juni 2024, jadi dunia itu sebenarnya memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024. Ini hari ini tanggal itu diperingati karena pada tahun masa lampau di 26 Juni itu masyarakat melakukan perlawanan kepada sindikasi narkoba, khususnya di masyarakat Cina yang pada waktu itu ada perang candu dan sebagainya. Di setiap tahun di peringatan itu ada tema yang pada tahun ini temanya adalah buktinya jelas, berinvestasilah dalam pencegahan. Jadi narkoba itu didekati dalam 3 pendekatan besar di dunia ini. Yang pertama, mengurangi permintaan. Bagaimana narkoba itu tidak diminati, dijauhi, dan masyarakat berkurang dalam mencari bentuk narkoba. Oh, kayak supply on demand gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, demand ini dibagi dalam 3 hal strategi. Yang pertama mencegah, yaitu bagaimana orang yang tidak tahu jadi tahu, seperti edukasi ini. Jadi media ini membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kemudian yang sudah tahu itu bergerak secara mandiri, dirinya dan keluarganya mencegah dari narkoba. Jadi tidak hanya berhenti tahu, tapi juga sadar, peduli. Itulah yang disebut pemberdayaan masyarakat. Nah, tapi ada 2 sisi ini yang terlewat, yaitu orang yang sudah terkena. Nah, orang yang terkena itulah yang disebut rehabilitasi. Jadi demand reduction itu harus dilakukan melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Satu dimensi lagi disebut supply reduction, mengurangi sediaan narkoba. Narkoba itu tidak bisa dihenti, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop, tetapi bisa dihambat, dikurangi, lajunya direndahkan atau lajunya diperlambat. Nah, barang buktinya terus diungkap, korbannya dikurangi terus. Nah, itu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemenjaraan, sampai hukuman mati, sampai penyitaan aset, sampai bandar itu miskin, sampai tidak beroperasi lagi, sampai semua masyarakat bisa menggunakan hasil sitaan tadi untuk melawan sindikat,
dan mereka bisa secara mandiri membebaskan lingkungannya dari narkoba. Oke. Nah, yang terakhir itu disebut harm reduction. Apa? Harm reduction itu harm pengurangan dampak buruk. Ya, ya, ya. Jadi narkoba itu sudah berbahaya, bagaimana harus dikurangi. Misalnya iya. kalau orang pakai heroin dengan jarum suntik, bagaimana dia jangan sampai menggunakan jarum suntik. Oh ya. Kemudian yang mereka terlanjur menggunakan, bagaimana jarum suntiknya itu steril. Nah, sama juga ada penanam ganja, itu harus dikurangi dampak buruknya dengan cara dia dilakukan pendekatan alternatif development, yaitu dengan memberikan alternatif pendapatan. Ya. Jadi ini loh, kalau kamu nanam jagung 100 hari panen, dalam 100 hari panen kamu mendapatkan 24 juta bersih. Sementara kalau kamu bersama para sindikat menanam ganja, sebulan hanya kalian mendapatkan 8 juta saja sampai dia panen. Itu pun terhutang kalau ganjanya disita. Nah, pendekatan itu yang membuat masyarakat petani tidak lagi menanam ganja. Pendekatan itu yang membuat keterampilan yang kita kembangkan di daerah-daerah rawan narkotika yang hari ini kira-kira kisarannya 7.456 titik di Indonesia itu berkurang. Jadi orang tidak lagi mendapatkan pendapatan dari jual beli narkoba, tetapi dengan jualan berkarya halal. Nah, dari sisi rehabilitasi inilah kita mencoba bagaimana pecandu itu akan ditempatkan pada porsinya sebagai orang yang sakit. Oh ya. Nah, betul. Karena dia orang yang sakit, dia harus mendapatkan setidaknya 3 pendekatan. Yang pertama namanya listen, dengarkan. Jadi pecandu dimanapun berada mereka, pada hakikatnya minta didengarkan apa suara hatinya, apa masalahnya. Betul. Nah, setelah dilihat itu ada 2 namanya look. Ya, lihatlah kondisinya. Jadi pecandu-pecandu itu tidak hanya didengarin saja keluhannya, tapi perlu dilihat kondisinya. Terhina, terhimpit, kelaparan, kemudian tersakiti, kemudian tersingkirkan, terstigmatisasi. Itu harus dilihat, dan setelah didengar dan dilihat itu yang terakhir tuh link, hubungkan masalahnya dengan solusi. Mereka harus segera diberikan pendekatan oleh keluarganya, segera dibawa ke BNNK. Kenapa BNNK? Karena BNNK menjamin seluruh pecandu itu direhabilitasi dengan cara yang sangat manusiawi. Tidak melulu harus direhab, tidak melulu harus dilakukan rehabilitasi inap, tapi harus dilihat kondisinya. Kalau cukup rawat jalan. Kerahasiaannya dijaga, keamanannya dijaga. Bahkan ketika dia pulang bersama keluarga, kita punya program namanya intervensi berbasis masyarakat. Jadi mereka dijamin tidak mendapatkan stigmatisasi dari keluarga dan juga lingkungannya oleh orang-orang yang kita kader menjadi agen pemulihan. Agen pemulihan itu menjamin seorang pecandu nyaman berada di tengah-tengah masyarakat. Karena disitulah negara menjamin setiap pecandu harus direhabilitasi. Mereka adalah orang sakit yang memerlukan penyembuhan, dan penyembuhan memerlukan proses untuk pemulihan, dan pemulihan akan melahirkan mereka satu kesadaran baru, orang dengan mantan pecandu yang sudah sembuh dan berkiprah kembali untuk bangsa dan negaranya. Nah, itulah kira-kira kayaknya. Nah, yang aku dengar nih Pak, jenis rehabilitasi itu ada 2. Ada rehabilitasi sukarela dan rehabilitasi terpaksa. Betul. Bisa dijelasin nggak Pak itu Pak, Baik. dua-duanya itu? Jadi ada banyak pecandu yang hari ini berbeda dengan pecandu di era tahun 90-an. Di era tahun 90-an, orang pecandu di Indonesia itu banyak dihajar oleh para sindikat dengan jenis narkotika semacam opiat, semacam ganja, heroin, sedikit kokain. Nah, itu sangat menderita. Karena sangat menderita itu di era-era itu, setiap rehabilitasi banyak didatangi pecandu dengan kesadarannya. Hari ini di era tahun 2000-an itu pergeseran jenis narkotika luar biasa. Meskipun ganja masih nomor 1, 41% komposisinya, tetapi hari ini para pecandu menggunakan jenis-jenis stimulan. Jenis stimulan yang bertujuan dengan beragam kegiatan, untuk doping, untuk meningkatkan kerja, untuk hura-hura, kemudian untuk senang-senang, yang pada pendekatannya mereka sangat malas untuk melakukan rehabilitasi.
Yang pertama sedang dalam kondisi terpapar sabu dan jenis-jenis stimulan namanya amfetamin type stimulan. Yang kedua, barang-barang itu pun juga laris dijual. Oleh karenanya mereka sangat jarang kita temui bersama keluarganya datang ke tempat rehab. Nah, itulah mereka sangat dianjurkan oleh negara dan undang-undang, silahkan datang ke tempat-tempat di mana disediakan layanan buat pecandu untuk lapor diri. Karena di undang-undang itu jelas barang siapa yang mereka ketahuan ada anggota keluarganya sampai tidak membuat rehab, melaporkan, itu pun di pengadilan dia bisa menuntut anggota keluarga. Bisa kena juga. Pak Hakim ketika bertanya pada pecandu, wahai anakku, mengapa engkau terjadi seperti ini? Saya pakai Pak. Terus bagaimana Bapak dan Ibu membiarkannya Pak? Mereka bisa diseret dihukum oleh si anaknya. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran bagaimana mereka dibuat lapor diri ke BNNK tempat. Nah, yang kedua ini dengan razia, dengan dipaksa. Yang penangkapan gitu ya? Iya, yang dipaksa. Setelah mereka melalui razia, setelah mereka dipaksa, makanya mereka dites urin dengan kondisi sangat positif, tes urin dengan kondisi jenis narkoba yang dikandungnya. Kemudian di assessment, ditanyakan bagaimana kondisi pemakaiannya, jenis zatnya, berapa kali, berapa lama, kondisi-kondisi bagaimana pemakaian jangka pendek, jangka menengah, kesakitannya, penderitaan di sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Akhirnya negara memiliki satu pendekatan rehabilitasi, rawat jalan atau rawat inap. Kemudian dari keduanya inilah akhirnya rehabilitasi itu lebih banyak kita melakukan represif, pemaksaan. Sehingga mereka mau tidak mau, suka dan tidak suka harus direhabilitasi. Tapi itu untuk kebanyakan mungkin ini kan berarti lebih banyak orang yang rehab terpaksa daripada rehab sukarela ya Pak ya? Betul. Apa mungkin karena rehab sukarela ini mereka takut untuk datang gitu Pak, untuk ngelapor saya pemakai ini gitu? Betul, gimana caranya? Betul. Jadi mindset dari seluruh pecandu narkoba itu rata-rata kalau datang itu seperti diperlakukan seorang polisi, seorang tertangkap, ditanyai, diinterogasi. Ya itu yang bikin takut. Padahal tidak seperti itu. Hari ini pecandu, bahkan sejak beberapa 5 tahun lalu negara menyediakan anggaran buat 100.000 pecandu untuk direhab. Negara sudah membuat paradigma yang berbeda. Negara menerima mereka sebagai orang yang sakit yang harus direhab, dan negara memiliki satu pendekatan bagaimana pecandu ini harus dimanusiawikan, bagaimana pasal-pasal itu harus diluruskan sebagai pecandu dan sebagai pengedar. Kemudian di titik itu ada benang merah yang dikeluarkan oleh surat edaran Mahkamah Agung ya. Surat itu menyatakan bahwa setiap pecandu dengan kondisi tertentu dia bisa menggunakan narkotik dalam batas tertentu. Ganja 5 gram. Kalau kita seorang pecandu merokok ganja, kemudian ditangkap, maka ganja itu akan diteliti oleh laboratorium. Apa benar ganja atau rokok? Ternyata ganja. Kalau begitu ganjanya ditimbang. Ya. Kalau ganjanya 4 gram, maka dia orang yang dengan kecanduan. Dia harus direhabilitasi. Kalau di bawah itu? Iya, kalau di bawah 5 gram. Kalau di bawah 5 sampai 5 gram ya. Tapi kalau dia ngerokok, di kantongnya ada satu lagi, jadi 5 gram tambah 5 gram 10. Atau dia ngerokok setengah, dirokok dia udah habis 2,5 gram, masih ada 5 gram di kantongnya, jadi 7,5 gram. Itu sudah posisinya beda. Dia tidak menggunakan narkoba buat dirinya, tapi untuk disalahgunakan dan diedarkan. Untuk diedarkan, dijual gitu ya? Betul. Jadi sampai titik itulah negara itu betul-betul memperhatikan bagaimana hak-hak pecandu itu harus dilindungi. Karena dia sebagai warga negara yang barangkali semasa hidupnya menggunakan narkoba itu terpaksa, dipaksa, coba-coba karena tidak tahunya. Nah, kita ingin dengan podcast ini seluruh pecandu sadar, datang ke bapak ibunya, meminta bapak ibunya mengantarkan dia ke tempat rehab, ke BNNK, ke IPWL, institusi penerima wajib lapor di puskesmas. Dan di situ dia mendapatkan satu buku tamu namanya. Buku tamu itu artinya orang yang merehabkan diri secara sukarela dan dicatat sebagai pasien narkoba.
Nah, ketika dia datang dengan ramah akan diterima oleh pelayan-pelayan rehabilitasi yang sudah profesional, yang tidak sembarangan, yang konseling, yang bukan polisi, yang cara menanyakannya sangat manusiawi seperti seorang dokter kepada pasien, bukan seorang penyidik kepada tersangka. Dan kemudian mereka dengan jujurnya menyampaikan apapun yang dia keluhkan, yang dia alami dalam sehari terakhir, 2 hari terakhir, seminggu terakhir dan seterusnya. Kemudian apa yang diinformasikannya secara jujur itulah akan membuat dia mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan porsinya. Nah, itulah namanya assessment. Dan itu oleh negara dipermudah. Siapapun yang ditangkap polisi dalam 1 kali 24 jam dia harus mendapatkan intervensi rehabilitasi. Jadi polisi itu kalau tidak bisa menemukan barang bukti, tidak bisa menimbang bahwa dia terbukti, tidak bisa membuktikan bahwa yang dibawanya itu benar-benar narkoba atau ganja lainnya atau sintetis. Kalaupun iya, dia harus membuktikan berapa gram dia harus dibawa. Kemudian di BAP. BAP itu tidak akan pernah bisa nyampe ke kejaksaan jika persyaratannya kurang sesuai surat edaran Mahkamah Agung. Oh iya. Tapi apa yang terjadi, banyak oknum-oknum yang menggunakan ini mengabaikan. Jadi pencerdasan masyarakat itu juga harus dilakukan mereka. Oh iya. Tapi apa yang dilakukan, dia disembunyikan informasi yang berharga ini. Apapun yang urusan dengan narkoba selalu ke pecandu dan kepada pengedar. Nah itu padahal sangat jelas batasannya. Siapa pecandu dan siapa pengedar. Pecandu pada haknya apa, pengedar pada haknya apa. Kemudian seorang polisi dan 1 kali 24 jam dia harus menyerahkan itu ke BNNK sebagai orang yang ditemukan dalam kondisi korban narkoba dan direhab. Kemudian setiap satu orang yang diantarkan polisi ke tempat rehab itu adalah satu prestasi aparat hukum itu, bahwa dia telah melakukan kewajibannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Ya. Kenapa? Kalau orang ini tidak segera direhab, dia akan terus berhubungan dengan sindikat. Nah, iya betul. Kalau akan terus berhubungan sindikat akan terus laris barang bukti narkobanya. Suplainya makin banyak. Iya. Nah, orang yang dengan kondisi diantarkan ke BNNK direhab, maka hari itu dia putus dengan suplai-suplai yang dari bandar. Polisi melindungi dia dari kondisi hubungan dia dengan sindikat, kemudian dia direhabilitasi. Oke. Nah, kalau gini Pak, kalau si A ini sebelumnya pakai ganja atau pakai narkoba yang lain, terus direhab. Betul. Setelah itu dia keluar. Nah, kalau dia pakai lagi dan ketahuan lagi itu gimana Pak? Direhab lagi atau gimana? Tetap seorang pecandu tidak ada yang bisa sembuh kecuali melalui proses rehabilitasi yang baik. Ya. Jadi setiap pecandu ganja juga harus melalui terapi rehabilitasi pecandu ganja. Itu berbeda dengan mereka yang menggunakan sabu. Nah, ketika pecandu ganja itu direhab, kemudian dalam proses penyembuhan, itu pun tidak mudah dia keluar. Kecuali dia melarikan diri, kecuali dia memutuskan hubungan dengan tempat rehab. Nah, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau di BNN itu mereka harus tuntas menjalankannya. Setiap hari diintervensi, diberikan obat, diberikan layanan, terapi diukur, gitu-gitu ya. diterapi sejauh mana kesehatannya. Kesehatannya fisik, kesehatan mental, kesehatan psikis, kesehatan apa saja, sehingga menghasilkan 3 kebebasan. Free drug, tidak pakai lagi. Free crime, tidak melakukan kejahatan lagi, dan juga sehat. Nah, jadi sehat badan, sehat rohani, sehat perilaku dan sebagainya. Nah, mereka biasanya ketika kembali ke masyarakat, dia mendapatkan lingkungan bad habit, lingkungan yang kurang bagus, sehingga mendapatkan kembali intervensi, stigmatisasi, hal-hal yang seharusnya tidak dia lagi konsumsi, sebuah gambar, tontonan, adegan. Nah, ini tidak akan terjadi bila dia dilingkupi oleh keluarga yang lebih ekstra lagi menjaganya. Nah, kalau dia lagi-lagi harus ke teman-temannya yang dulu menggunakan, dia akan otomatis akan balik lagi. Nah, apabila dia terjadi seperti ini, tetap sama. Tidak ada proses yang berbeda, asal tetap barang bukti yang kita tangkap yang itu
sama. Mau Di bawah berapa 5 kali gram dibawa gitu ya? lagi tetap. Ya pokoknya dia make, kalau dibawa SMA, ketangkep, balik lagi ke tempat rehab dari awal lagi. Tidak ada perlakuan berbeda. Terus ketika yang ketiga kali dia sudah mulai habis-habisan, dia menawarkan diri dari pengguna menjadi pecandu, pecandu menjadi pengedar. Nah, dia sudah melewati batas. Oke. Negara iya, sudah iya. punya skenario bagi dia, ini tidak bisa. Tempatmu bukan di rehab lagi, kamu di penjara. Nah, tetapi tetap di pengadilan hakim harus memutus orang ini di penjara dengan menjalani masa hukuman rehab di penjara. Di penjara 6 tahun, dia harus dirawat 2 tahun, maka 2 tahun itulah dia harus dirawat sebagai pecandu sampai sembuh. Sisa hukumannya dijalani di penjara. Nah, itulah keadilan. Tapi berarti kalau di penjara tetap direhab juga ya? Tetap direhab. Itu kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap hakim dalam memutus perkara. Oh, saya kira tuh kalau di penjara ya udah di penjara aja gitu. Ya, itu ada hakim-hakim tertentu yang kurang memiliki kesadaran itu. Oknum-oknum ada tertentu, aja. betul. Kalau kita sudah kena oknum dari seorang pecandu, itu akan dinaikkan ke tingkat penuntutan oleh jaksa, tidak diperiksa lagi berkasnya, disampaikan ke pengadilan. Di pengadilan sama juga, hakimnya tidak memeriksa secara lebih komplit lagi berkasnya, dimasukkan ke penjara. Itu banyak juga terjadi seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka hanya memindahkan masalah dari rumahnya, dia make, ditangkap, membuat rusak ketertiban dan keamanan, dipindahkan ke penjara, menambah suplai lagi. Human resources-nya nambah, bandarnya jadi nambah, orangnya nambah, barang-barangnya makin banyak. Dan penelitian Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM membuktikan orang yang dengan kondisi normal masuk penjara itu 26% pakai narkoba, padahal seumur hidup dia nggak pernah pakai. 26%. 26%. Kemudian pada kondisi normal dia kejahatan biasa, 33% menjadi bandar. Bayangin tuh. Seorang siapapun yang dipenjara dengan kejahatan non narkotika. Pasti ujung-ujungnya ke sana juga. 33% ditemukan mereka. Kalau dari 100 orang tuh 30-nya memilih jadi bandar berikutnya. 33 orang. Kalau dari 126-nya dia memilih memakai narkoba, padahal seumur hidup dia nggak kenal. Dia belum pernah pakai sama sekali gitu sama sekali. Disinilah mengapa setiap kita dari mulai aparat penegak hukum, BNN-nya, masyarakatnya, TNI sekalipun harus menyadari kondisi bangsa ini, bahwa hari ini 52% dari 100% itu narkotik semua yang tinggal di penjara. Luar biasa bukan? Setengah lebih. Itu harus dia berbagi kamar yang hari ini 201% over kapasitasnya. Tahu over kapasitas kan ya? Jadi kalau 100% itu artinya penghuni itu isinya 10 diisi 10, itu 100%. Ini isinya 10 diisi 20. Makin banyak. Sudah diisi 20, diisi lebih dari kasus narkoba. Sumpek. Apa yang terjadi? Tidak hanya sumpek, semua akan dipaksa menjadi penjahat narkoba. Semua akan dipaksa menjadi pecandu narkoba. Inilah. Jadi meminimalisir dengan merehab mereka itu mengurangi anggaran beban negara, kemudian juga human resources yang ada di lapas. Itu luar biasa. Nah, itu banyak sekali. Kalau kita hitung-hitung lagi di kesempatan berikutnya mungkin kita bisa lebih detail. Nah, mungkin banyak dari penonton kita atau pendengar kita nih Pak yang nanya, rehabilitasi ini gratis gak sih atau bayar? Gimana Pak? Coba jelasin Pak. Baik, Pak penonton yang mendengar podcast yang berbahagia. Setiap orang yang dengan kesadarannya datang ke tempat rehab nanti akan dijemput, akan dilayani oleh tempat rehab. Kemudian dia di assessment, ditanyakan secara pribadi, kemudian orang tuanya dipisah, kemudian orang tuanya dipertemukan, kemudian berdua diajak diskusi tentang bagaimana kondisi dari putranya ini. Nah, setelah disampaikan, mereka akan mendapatkan satu intervensi atau satu treatment bahwa anak bapak pakai narkoba Pak, ini harus di assessment dan sebagainya. Ketika itu berbicara masalah narkoba dan terapinya itu gratis, yakin gratis.
Tapi ketika dia bicara soal penyakit ikutan dari narkoba, penyakit jantung, penyakit asma, penyakit lain. Pokoknya ada penyakit lain gitu. Itu ada biaya oleh mereka sendiri. Ada biaya tambahannya gitu tambahan. ya. Sama juga dibawa kemanapun di tempat rehab tetap seperti itu. Harus didampingi orang tua, harus diserahkan dengan info konsen yang jelas, dengan kesediaan pecandu mengikuti seluruh terapinya. Dan juga kesediaan orang tua tetap mendampingi, tetap memberikan pembiayaan atas penyakit di luar selain narkoba. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang itu kan Bapak ngomongin yang rehab sukarela. Nah, kalau yang terpaksa gitu Pak, sama juga? Sama, negara menyediakan setiap anggaran buat pecandu narkoba. Nah, karena mereka warga negara yang dilindungi undang-undang dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sembuh, bisa ini dan sebagainya. Tapi Pak, kalau yang aku pernah baca Pak, pasal 111 kayaknya ayat 1 itu kan di penjara minimal berapa ya? Pokoknya maksimal 12 tahun dan ada dendanya juga. Betul. Nah, kalau pemakai doang nih Pak, itu ada dendanya juga nggak sih Pak? Pas lagi di sidang gitu. Iya. Sebenarnya kalau dari pasal ya jelas mengikuti pasal mana yang dipasalkan. Yang pertama yang jadi masalah adalah mengapa dia dipasalkan seperti itu. Padahal ada pasal lain yang sebenarnya hakim bisa membebaskannya. Iya, betul. Oke, sepertinya udah jelas sekali tentang rehab. Dan iya Pak, satu lagi, harapan untuk masa depan Pak. Baik. Gimana tuh? Kita berharap Bapak Ibu sekalian para pendengar podcast ini dan di seluruh keluarga jaga diri dan keluarga dari narkoba. Narkoba ya, ingat narkoba itu bukan hanya pemakaiannya yang salah, tapi ada di balik itu bisnis-bisnis yang menggiurkan. Boleh jadi Bapak Ibu saudara sekalian berpikir singkat. Kenapa nggak kita bisnis saja? Kalau dapat modal buat usaha lain. Habis itu kita berhenti. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa. Masuk narkoba itu one way ticket, satu tiket. Iya, tidak betul. bisa kembali. One way to hell. Iya betul. Ketika Bapak Ibu terkait narkoba, Bapak Ibu terkait seluruh jaringannya. Ingat, masuk ke bisnis narkoba itu musuhnya 4. Yang pertama keluarganya, yang kedua aparat hukum, kemudian yang ketiga masyarakat, dan yang keempat jaringannya itu sendiri. Bapak Ibu pecandu pengedar ganja itu lawannya pecandu pengedar sabu. Bapak Ibu pecandu pengedar ganja di wilayah A lawannya adalah pengedar dan pecandu ganja di wilayah B. Jadi itu mereka nggak akan tenang. Uang tidak terhitung lagi, tidak berseri lagi, tetapi hidupnya selalu dikejar-kejar dari 4 masalah dan merasa bersalah yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati putra-putri kita, serta bersabar menjalani kehidupan ini dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Ingat, Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar dan bersyukur. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Oke. Sekarang maghrib ya? Maghrib. Oke, kita udahin aja karena lagi break maghrib juga. Mudah-mudahan episode-episode ke depan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Kita ngomongin masalah lain tentang dunia narkoba. Nah, ini menurut Bapak nih Pak ya. Siap. Untuk episode depan cocok nggak nih saya ngomongin masalah legalisasi ganja di Indonesia? Cocok aja nggak apa-apa? Selalu aktual. Nggak, soalnya saya takut kalau ngomongin ganja. Ya, kami dari BNN akan menjawab apa yang seharusnya dijawab tentang legalisasi ganja dengan fakta, data yang tentunya tidak hoax ya, tetapi sesuatu yang membuat kita, ini bisa ditelusuri, ini bisa diteliti dan sebagainya. Oke. Sampai jumpa di BNN Talks berikutnya. Dadah.